Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan 13. Perikop hari ini diberi judul Mengapa Angkatan ini Meminta Tanda. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah bahwa ketika kita belajar Alkitab, kita menemukan kitab-kitab Perjanjian Lama, kitab-kitab Deuteronomika, dan kitab-kitab Perjanjian Baru. Lalu, kitab-kitab Perjanjian Lama itu tentu saja pegangan kita itu sama dengan pegangan orang-orang Farisi. Misalnya di dalam Taurat misalnya, itu kan sama persis. Namun kita semua mempunyai berbagai perbedaan-perbedaan. Ini yang mesti kita perhatikan dulu. Mereka orang Farisi melaksanakan apa yang ditentukan di dalam kitab itu, ketentuan-ketentuan kitabnya, dengan lebih teliti dibandingkan kita semua. Lalu sebaiknya kita membaca dulu perikop hari ini supaya kita lebih paham mengenai apa yang mau disampaikan oleh Santo Markus kepada kita semua. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, di dalam Perjanjian Lama ada banyak tanda-tanda hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ada banyak tanda-tanda yang diberikan Allah, Yahweh, kepada umatnya, bahwa ini adalah aku, bahwa ini adalah pekerjaan, bahwa ini yang melakukan aku, bahwa ini kau bisa mengerjakan itu karena aku, dan seterusnya. Tanda-tandanya banyak sekali. Nah, kenapa orang Farisi juga tidak ingin percaya terhadap Tuhan Yesus? Ketika mereka bertanya jawab itu, mereka memang sebenarnya tidak ingin dan tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kita semua telah diajarkan bahwa kitab-kitab Perjanjian Lama itu, termasuk di dalam Deuteronomika, itu mengarahkan, menubuatkan keselamatan Tuhan melalui Tuhan Yesus. Allah mau menyelamatkan umat manusia yang dalam keadaan bersalah, dosa, diarahkan, diselamatkan melalui Tuhan Yesus. Inilah yang mungkin mereka tidak mau. Orang Farisi itu tidak mau. Kalau Tuhan Yesus inilah yang menjadi Mesias. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita semua sebenarnya juga sudah diberi tanda oleh Tuhan. Di dalam sakramen Ekaristi kita diberi tanda, dan semestinya itu menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita. Kita bisa melihat, kita bisa merasakan, mengecapnya. Namun demikian, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, pemahaman tentang kitab suci meskipun sama, juga ada perbedaan. Orang Farisi menggunakan kitab-kitab seperti yang kita pegang,
yaitu Perjanjian Lama, tetapi mempunyai pemahaman yang berbeda. Demikian pula orang-orang saudara-saudara kita yang terpisah, umat Protestan, itu juga mempunyai pegangan kitab suci yang sama dengan kita. Namun mereka ada perbedaan-perbedaan pemahaman, terlepas dari penggunaan Deuterokanonika. Demikian pula misalnya ada Saksi Yehova, demikian pula ada Pentakosta yang juga berbeda dengan saudara-saudara kita yang lain itu, berbeda dengan Protestan. Lalu kita juga mempunyai teman-teman, yaitu umat Muslim atau Islam, yang mempunyai buku sendiri, yang mempunyai kitab sendiri, yang berbeda, yang didasarkan sebenarnya dari kitab-kitab yang ada pada kita juga. Nah, dari situ terjadilah berbagai keyakinan, karena sama-sama mau menyatakan bahwa kamilah yang benar. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam kehidupan sehari-hari kita semestinya memohon kepada Tuhan, semoga kita selalu disadarkan, semoga kita selalu mengalami sadar bahwa Tuhan selalu ada pada kita, mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu kita mempunyai atau diberikan tanda-tanda yang luar biasa. Tanda yang paling mudah saja, misalnya hari ini kita sudah diberi nafas yang baik, longgar, yang sudah diberi rezeki baru pada pagi hari itu. Inilah tanda dari Tuhan. Kita sudah bisa menghirup udara segar dan seterusnya dan seterusnya. Sederhana saja, tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu terlalu tinggi. Tandanya kalau harus begini, tidak perlu. Maka sekali lagi kita sebagai umat tidak saja kita menyadari, tidak saja kita mengalami, mari kita mencoba merasakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita tidak perlu mencari tanda-tanda seperti apa yang diinginkan orang Farisi itu, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ada pada kita. Cuma apakah kita hari-hari ini mampukah merasakan kehadirannya, menyadari kehadirannya, mengalami kehadirannya di dalam kehidupan keseharian kita. Amin. Berkatalah.